Serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu yang kudus, dari awal, pertengahan hingga akhir daripada ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya katakan amin. Judulnya saya ambil menjadi saksi Kristus. Nah, tema bulan ini adalah advancing kingdom culture, atau memajukan atau membuat lebih baik gitu ya, memajukan kebudayaan kerajaan, tentunya kerajaan surga, bukan kerajaan dunia ya. Jadi kebudayaan kerajaan surga yang kita ingin tingkatkan gitu. Itu temanya. Nah, apa sih sebenarnya kebudayaan? Saya ada catat sedikit mengenai itu artinya kebudayaan. Nah, budaya itu artinya yang sederhananya ya, kalau definisinya terlalu panjang. Jadi sederhananya gini, kepercayaan, pemikiran, dan perilaku yang dipegang teguh oleh sekelompok orang dan sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Itu kebudayaan. Saya ulangi ya, kebudayaan itu adalah kepercayaan, pemikiran, dan perilaku dari sekelompok orang yang dipegang teguh atau dilakukan terus-menerus gitu ya, konstan, menjadi satu kebiasaan sehari-hari. Itu kebudayaan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita harus belajar kingdom culture, budaya kerajaan surga? Karena zaman ini, kata Pak San tadi pagi, zaman wedan. Sekarang ini situasinya memang situasi terbalik. Yang jelek dibilang bagus, yang bagus dibilang jelek. Jadi kalau anak tuh nakal, wah, you are cool katanya gitu. I'm bad. I'm bad itu artinya saya tuh cool gitu. Kan kalau apa ya? Ya itu kebalik-balik udah gitu. Kita melakukan suatu kebaikan, wah lu so suci. Kebalik zamannya. Oleh sebab itu, kita sebagai gereja itu punya satu ajaran yang akan mengembalikan kepada gambaran aslinya. Yang benar ya bilang benar. Yang gak benar bilang gak benar. Selebihnya itu udah dari si jahat gitu. Jadi semuanya zaman ini terbalik-balik karena apa? Karena si jahat ikut campur. Yaitu waktu manusia jatuh dalam dosa, dunia ini jadi kacau. Gambar diri pun hancur. Oleh sebab itu kembalikan gambar diri yang benar dengan kingdom culture. Karena kerajaan surga itu sedang ekspansi sekarang ke bumi. Itu konsep daripada kerajaan surga. Kita ini warga kerajaan mana? Kerajaan surga. Kita ini bukan dari dunia ini. Walaupun hidup di dunia ini. Kita ini adalah wakil-wakil kedutaan daripada kerajaan surga. Makanya kalau kita baca dari rek ini, motonya adalah, bukan motonya, tetapi singkatannya adalah representative of Christ Kingdom. Kita ini duta-duta kerajaan surga, mewakili daripada gambaran Tuhan Yesus. Makanya kita harus kembangkan kingdom culture. Kita juga punya kebudayaan, bukan? Indonesia. Kita ada budaya yang bagus dan ada budaya yang nggak bagus kan? Budaya yang bagus dulu deh. Apa ya budaya Indonesia yang bagus? Sopan santun. Hormat orang tua, betul. Gotong royong dulu, saya nggak tahu sekarang ya. Gotong royong kalau di kampung itu kan kerja bareng. Tapi kalau di Bali masih loh. Karena di Bali itu ada yang namanya sistem banjar. Jadi ada komunitas. Sebenarnya kita gereja pun harus seperti itu. Kenapa bisa terjaga tradisi itu di Bali? Gotong royong ini. Karena ada komunitasnya. Di tempat lain nggak ada kan. Jadi gotong royongnya itu mulai memudar. Apalagi anak sekarang kan.
Pulang udah nggak pakai ngumpul lagi sama tetangga, masuk kamar langsung apa? HP, game kan? Jadi budaya itu mulai luntur. Makanya komunitas ini penting. Komunitas kita di gereja ini adalah supaya budaya yang bagus ini tetap terjaga. Tapi ada juga budaya yang jelek kan? Kita terkenal dengan budaya apa? Indonesia? Aduh, kenceng-kenceng ya, pelan-pelan aja. Jam karet. Apa sih jam karet itu? Rubber clock ya. Jamnya molor. Janji jam 7 ya. Iya, sharp. Jam 7 sharp. Sharp. Siapnya lewat. Jadi jam 7 kan harusnya begini kan. Jarum panjangnya ke sini. Udah segini masih belum muncul juga. Itu budaya yang gak bagus. Budaya itu bisa kembali bagus kalau apa? Kalau aturannya dibenerin, bener gak? Ada budaya juga yang orang Indonesia itu dicap gak bisa disiplin katanya. Gak bisa ngantri juga. Tapi saya gak percaya itu. Kenapa? Saya pernah pergi ke Singapura. Saya lihat banyak orang Indonesia di sana tertib. Iya kan? Kenapa di Indonesia enggak ya? Di jalan juga wah. Ada larangan, dilarang masuk. Udah verboden itu, udah jelas-jelas. Masuk aja lawan arah. Ada dilarang es coret. Nah, apa itu? Dilarang standing sih sebenarnya, bukan stop itu. Dilarang standing, nggak bisa berhenti di situ. Pas di pelangnya orang berhenti di situ. Jadi sebenarnya itu jadi budaya, kenapa? Karena kebiasaan kan. Dalam keyakinannya, oh ini nggak apa-apa, semua orang juga lakukan itu, gitu loh. Pemikiran dia, iya, semua orang juga sama, saya juga nggak apa-apa dong, kan gitu. Pemikirannya kemudian dia lakukan, itu jadi budaya, budayanya nggak bagus. Gimana cara mengembalikannya? Harus ada aturan dan budaya kelompok orang yang melakukan yang benar. Jadi dia ikut. Saya lihat di Singapura orang Indonesia tertib. Gak ada tuh serobot-serobot gak ada. Naik bis. Oh, ngantri. Wah hebat kan? Apakah orang Indonesianya yang gak bisa tertib itu atau budayanya memang seperti itu? Enggak, kalau menurut saya karena gak ada aturan yang keras. Komunitas itu gak paksa supaya orang ini jadi tertib. Karena dibiarkan. Oleh sebab itu kita masuk dalam attitude kerajaan surga juga. Ada hal kenapa sih kita? Nah, saya ambil judulnya menjadi saksi Kristus. Pertanyaannya adalah kenapa sih kita harus jadi saksi Kristus? Untuk mengembalikan budaya itu. Saya akan tunjukkan. Saudara percaya hidup ini hanya sekali? Setuju dengan itu? Setuju? Oke. Ini ada satu anjing ngajarin yang punya. Ini ada yang tahu siapa? Charlie. Charlie ini yang punyanya Snoopy. Ini kayaknya zaman saya ada banyak cewek yang favoritnya ini. Snoopy, tasnya Snoopy, gantungan kuncinya Snoopy. Nah, Charlie ini bilang gini, we only live once, Snoopy. Terus si Snoopy bilang, wrong. We only die once. We live every day. Dia bilang gitu. Oh, pinteran anjing ya. Kayaknya anjingnya lebih... Ini sesuai firman loh. Tahu nggak ada firman yang mengatakan itu? Saya tunjukin firmannya. Kok nggak bisa? Kemana nih? Kela? Tolong. Nah, ini dia. Hebrews 9 ayat 27. And just as each person is destined to die once. Mati sekali. And after that comes judgment. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja.
Dan sesudah itu dihakimi. Jadi yang baca firman yang mana nih? Di firman Tuhan ada seekor keledai menegur nabinya. Wah, ini parah ya. Oleh sebab itu kita harus benar-benar belajar firman. Kalau enggak, kita ini enggak tahu mana yang benar. Karena di dunia ini banyak pengajaran yang kayaknya benar. Kayaknya loh ya. Apa sih bedanya hidup dengan mati? Maksudnya, hidup sekali dengan mati sekali. Kayaknya sama. Benar nggak? Tetapi nggak sama. Serupa tapi tak sama. Apa bedanya take and give dengan give and receive? Kan mirip toh. Kayaknya sama. Nggak sama. Ini juga nggak sama. Kalau kita live once, seolah-olah kita mengatakan ini, hidup cuma sekali, konotasinya apa? Seneng-seneng, enjoy your life. Cuma sekali loh dikasih kesempatan. Padahal kalau kita ngomong, die once. Every day. What are you going to do with your life? Kan gitu. Itu kayak kita belanja. Kita pagi ke belanja apa aja sih, beli makanan misalnya gitu kan. Kita niatannya apa sih kalau beli makanan itu? Lihat apa? Lihat makan, betul. Kemudian yang terpenting bukan di list, tapi di apa ya? Waktu kita mau belanja itu, yang terpenting adalah apa? Kita mau bayar kan? Iya nggak? Boleh makan nggak? Boleh. Tapi harus niat bayar. Iya kan? Nggak ada orang pergi itu, saya mau makan lah. Restoran itu enak. Iya, makan. Wah, kan seenaknya. Boleh sih waktu itu. Masuk boleh, duduk makan boleh. Tapi nggak boleh keluar. Kalau sebelum bayar. Jadi kita niat bayar. Kita ini boleh aja hidup. How do you want to spend your life? Wih, makanannya enak, makan sih. Tapi kita harus punya niat bayar. Betul nggak? Manusia itu sama. Makanya di firman Tuhan dikatakan lebih baik kita masuk ke mengunjungi orang yang sedang meninggal, berduka. Kenapa? Kita belajar sesuatu. Ternyata waktunya pendek. Tahun. Kalau bagus atau berkatnya ditambah sama Tuhan, 80 tahun. Lebih daripada itu, wah itu bonus besar dari Tuhan. Anugerah yang luar biasa. Berarti kita hidupnya singkat sekali dibanding dengan nanti. Nah setelah itu dihitung. Kamu makan apa aja nih? Kita ini harus mempertanggungjawabkan apa yang kita buat. Bukannya kita mau seenaknya. Hidup cuma sekali, enjoy. Mumpung nih masih bisa. Wah, hajar, minuman keras, sikat. Drugs, hajar, cobain semuanya. Nanti kan gak ada waktu, nanti kamu gak bisa menikmati itu. Waduh. Padahal kita setelah makan kita harus bayar. Gak gratis. Apalagi hidup di dunia gak ada yang gratis. No free lunch katanya. Gak ada yang gratis. Semuanya itu ada pertanggungjawabannya. Oleh sebab itu kita ini die new sekali. Itu kesempatan aja itu. Setelah kita meninggal, selesai udah nggak ada chance lagi kita mau lakukan apapun. Jadi fokusnya adalah kapan kita dipanggil Tuhan, kita nggak ada yang tahu. Tapi sekarang ini kita mempersiapkan apa? Mempersiapkan waktunya kapan datang. Oleh sebab itu kita nggak bisa hidup ngawur. Kenapa kita harus jadi saksinya Kristus? Karena Kristus mati bukan hanya orang Kristen, buat orang Kristen aja. Buat semua orang mau Kristen gak Kristen, Tuhan mati buat mereka. Kita ini yang udah kenal Kristus, kita gak boleh egois. Ya yang penting buat kalangan sendiri. Kan semuanya ditulis untuk kalangan sendiri. Semuanya untuk sendiri. Lah kalau begitu Kristen ini jadi eksklusif. Seolah-olah Kristus hanya milik orang Kristen. Enggak. Tuhan gak pernah jadikan
kekristenan itu menjadi sesuatu yang eksklusif. Karena dia pergi ke semua bangsa. Dia lahir di keluarga Yahudi yang antipati sama orang Samaria. Dia pergi ke orang Samaria, sengaja datang ke orang Samaria untuk memberitakan keselamatan kepada orang Samaria. Apakah kita sebagai orang Kristen, murid-muridnya Tuhan, apakah kita ini mau menjadi eksklusif? Enggak. Nah, oleh sebab itu kita harus jadi saksinya Kristus. Jadi saksi Kristus itu memang apa ya? Bukan sesuatu yang kita lihat dulu deh ayatnya. Mengapa kita harus jadi saksi Kristus? Saya kasihkan ayatnya di Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan gini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Lah kalau ini jalan udah cuma satu-satunya jalan, apakah kita mau diem aja? Saya terus terang dilahirkan bukan dari keluarga Kristen. Tapi pada waktu saya menemukan kebenaran ini dan saya memilih untuk menjadi orang yang percaya kepada Kristus, yang pertama yang saya pikir adalah apa? My family have to be saved. Keluarga saya harus bisa diselamatkan juga. Karena ini jalannya cuma satu. Orang bilang banyak jalan menuju Roma. Betul, ke Roma kita bisa pakai jalan mana aja. Tapi menuju keselamatan mutlak. Kita boleh search dimanapun sekarang, Google, AI, boleh tanya kepada AI dan ChatGPT, keselamatan ada nggak yang berani di buku apapun yang menulis seperti ini? Nggak ada loh. Boleh cek ChatGPT, tanya AI. Keselamatan di bawah kolong langit ini nggak ada satupun yang berani klaim melalui aku kamu selamat. Tidak ada. Oleh sebab itu kita nggak boleh egois. Kita harus beritakan. Karena apa? Karena sayang kan kita. Kenapa keluarga dulu? Dulu papi mami saya juga bukan orang Kristen. Tapi saya berdoa supaya mereka juga terima. Karena saya juga tahu bahwa ada janji Tuhan mengatakan bahwa satu orang diselamatkan, seisi rumahnya diselamatkan. Itu yang membuat saya mau jadi saksinya Kristus. Nah, mati cuma sekali. Nggak ada kesempatan kedua. Mungkin ada orang yang dibangkitkan seperti Lazarus itu kan. Tapi mati lagi nggak dia? Mati. Berarti mati dia gitu. Walaupun dia ada delay. Itu orang happy delay itu, ya itu. Perlu di delay, tapi kalau di delay pesawat biasanya orang nggak happy. Delay pesawat apalagi delaynya berulang-ulang gitu, nggak happy. Tapi kalau delay yang mau berangkat itu orang biasanya happy. Nah, mengapa kita harus jadi Kristus? Karena sudah mutlak jalannya satu. Jadi kita harus ngomong, harus beritakan, harus kasih tahu. Masalah mau percaya atau tidak percaya terserah, karena kita nggak bisa paksa. Karena iman tidak bisa diancam, tidak bisa dipaksa. Waktu saya kemarin diskusi, ada satu orang yang menceritakan bahwa keluarganya itu kayak agak menentang dia dengan pertobatan dan pengenalan dia akan Kristus. Saya cuma diingatkan Tuhan, doakan supaya mereka mengalami Tuhan. Karena bukan karena kita ngomong, diomongin orang gitu. Oh gini loh, Tuhan itu dijelaskan secara terperinci sampai kita tuh masuk akal sekali. Apakah pasti orang itu jadi percaya? Enggak. Ini sama ini beda gitu. Karena pengetahuan cuma ya pengetahuan. Dia tahu berapa banyak dokter yang masih ngerokok. Banyak. Apa dia nggak tahu rokok merusak kesehatan, bisa menyebabkan kanker, bisa menyebabkan keguguran, bisa menyebabkan banyak penyakit. Tahu nggak dia?
Tapi kenapa ngerokok? Karena dia percaya dia nggak apa-apa. Kakek saya juga 85 tahun masih ngerokok. Nggak apa-apa tuh. Apakah spare partnya bisa sama? Jantungnya sama, gaya hidupnya waktu dulu masih muda sama, paru-parunya sama, kondisinya dengan anaknya? Enggak, masing-masing beda. Bapak sama anak nggak bisa sama, walaupun punya darah yang mungkin DNA-nya sama. Tapi kita nggak sama. Oleh sebab itu kita harus ingat bahwa setiap orang butuh kebenaran ini. Harus usahakan gimana pun caranya. Minta tolong Gela. Ada 3 hal, 3 kebudayaan kerajaan surga. Nggak banyak-banyak, cuma 3 aja. Soalnya kalau terlalu banyak sekali kebudayaan surga itu. Tapi 3 aja yang saya mau ambil supaya kita nggak kelamaan. Karena bubun menanti di belakang. Wah, itu highlightnya itu. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. 3 kebudayaan kerajaan surga. Yang pertama adalah iman. Dan berikutnya kita lihat iman. Gimana kita bisa menyebarkan kebudayaan surga ini atau meningkatkan kebudayaan surga ini? Allah di Yohanes 3 ayat 16. Allah sangat mengasihi orang di dunia ini sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya itu tidak binasa tetapi beroleh hidup sejati atau kekal, hidup yang kekal. Iman itu karena apa? Karena Tuhan itu berjanji. Ada iman itu bukan sekedar percaya, tetapi iman itu adalah mempercayakan diri kita. Saya kasih contoh bedanya percaya dengan mempercayakan diri. Satu kali ada seorang yang jago balap mobil, pintar nyetir. Bikin party sama kita semua. Terus minum di kumpulan itu. Nah, setelah dia minum, orang ini udah rada teler gitu kan. Mau pulang. Dia bilang, oh ya ikut saya aja. Saya kan jago nyetir. Kita mau gak ikut dia? Dia kan jago nyetir toh. Dia gak teler gitu. Itu bedanya. Kita percaya gak dia bisa nyetir? Percaya orang dia jago nyetir, orang dia racing juga dia menang. Mungkin kan juara nyetir atau apa. Tapi untuk mempercayakan diri dia nyetir, kita ikut mobilnya. Kita nggak mau. Itu mempercayakan diri. Mau nggak kita dibawa sama dia? Mempercayakan diri itulah iman. Percaya yang mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Bukan cuma sekedar percaya aja. Kalau kita hadir di sebuah kebaktian, apalagi dengan semangat kita puji-pujian, udah nangis-nangis di jamaat Tuhan. Wah, roh kita kayaknya membara. Percaya Tuhan bisa menyembuhkan. Amin. Percaya Tuhan bisa memberikan jalan keluar kepada masalahmu. Amin. Tepuk tangan paling kencang. Paling kencang. Tapi apakah itu iman? Begitu pulang, pusing lagi. Masalahnya masih ada. Masalahnya belum hilang. Iman itu bukan seperti itu. Iman itu kita percaya kepada Tuhan. Apapun yang kita lihat, itu bukan bukti. Karena mengalami Tuhan itu, kita melihat nggak ada tanda-tanda, nggak ada apa ya. Saya saksikan kembali ya apa yang saya alami sama yang paling saya ingat yaitu waktu kita sama Peti yang disembuhkan oleh Tuhan. Ini nggak logis gitu. Nggak logisnya gini. Peti itu dulu waktu masih gadis, kalau datang bulan itu suka pingsan. Jadi dia tuh langganan rumah sakit. Hampir setiap bulan, datang bulan, pingsan. Karena tekanan darah dia cenderung rendah. Nah,
Kenapa begitu? Datang ke dokter juga, dokternya cuma kasih dia vitamin supaya tekanan darahnya naik. Itu toh, dia bilang, aduh nggak ada penyembuhnya, nggak ada obatnya ini tuh, cuma vitamin. Jadi ya kalau tekanan darahnya naik dia siuman lagi, ya oke. Setelah beberapa hari dirawat, udah bagus lagi. Bulan depannya datang bulan, pingsan lagi. Gak ada obatnya. Satu kali waktu saya sama Peti mau pergi ke Baktian Pemuda, tiba-tiba waktu itu dia bilang, kayaknya aku mau pingsan. Karena udah tahu, udah langganan ya kan. Langganan udah tahu lah. Rasanya udah mau pingsan tuh udah tahu gitu. Wah, udah mau pingsan nih katanya gitu. Wah, aku bilang, waduh, ini gimana ini? Lagi nyetir mobil. Saya lagi nyetir mobil. Tapi saya ingat, orang percaya itu kalau mendoakan yang sakit dia bisa sembuh. Itu saya kayak ada dalam hati saya gitu, ada firman yang timbul dari hati saya. Kemudian saya bilang, yuk kita berdoa aja, udah kita berdoa aja. Nggak pakai berhenti, sambil nyetir sambil berdoa. Kita berdoa berdua, ya doa singkat, nggak panjang-panjang, nggak pakai tutup mata juga sih. Soalnya takut nabrak, lagi nyetir kan. Doa, setelah itu pulang ke rumah, saya kasih tahu sama Peti, udah kamu nggak usah ikut ke gereja, saya akan pergi, saya ke toilet dulu. Keluar dari toilet, dia kok senyum-senyum. Saya pikir, loh, ini orang mau pingsan kok senyum-senyum keluar dari kamar, di depan kamar gitu kan. Senyum-senyum, loh. Saya bilang, katanya kamu rasa mau pingsan. Iya, udah enggak, katanya sekarang, udah sembuh. Aku dalam hati, ini bener tah, gitu kan. Kita sendiri rasa nggak percaya, tapi semenjak hari itu, nggak pernah lagi ada pingsan. Kesembuhan yang gak logis. Itulah yang membuat kita ini imannya, ya gimana ya, kalau ngalami Tuhan itu iman kita itu nggak bisa mungkiri. Kenapa? Karena kita melihat, kita ngalami, kita kita benar-benar di situ gitu. Inilah iman yang benar. Sehingga kita bagaimana kita bisa reject Tuhan tuh nggak bisa gitu. Karena kita udah tahu Tuhan ini benar-benar hidup. Ada. Misalnya waktu orang itu, aduh tolong katanya, waduh Pak, keluarga saya itu menentang saya. Saya bilang, doa untuk orang-orang yang menentang kamu. Supaya mereka ngalami juga seperti kamu. Karena kalau ngalami Tuhan, dia tuh nggak bisa mungkir gitu. Nggak, ini mau bukan kebetulan. Nggak bisa dijelaskan. Silahkan, kata orang Sunda, sok jelaskan. Nggak bisa dijelaskan secara, silahkan dijelaskan secara logis, tidak bisa dijelaskan. Akhirnya kita tahu dan mengakui ada sesuatu yang lebih besar yang punya kuasa. Inilah iman. Kita kadang-kadang, saya cuma ibu rumah tangga, saya bisa apa ya? Ya mungkin ibu rumah tangga mungkin nggak bisa khotbah, nggak bisa main musik, nyanyi juga fales mungkin, nggak bisa nyanyi. Kadang-kadang nafas pun fales kan? Nafas aja fales. Boro-boro nyanyi. Ya nggak apa-apa. Bisa doa toh. Doa itu nggak perlu harus bagus, kata-katanya indah seperti sebuah puisi, nggak usah. Apa kita mau tampil doa gitu, apa kontes doa? Enggak. Kita berbicara kepada Tuhan. Kadang-kadang kata-katanya sederhana, tapi powerful. Ada orang ya ibu-ibu ngusir setan, nggak pakai tuh teriak-teriak. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar setan. Keluar tuh setannya. Bukan karena suaranya harus keras, setannya takut. Enggak. Karena yang punya kuasa itu siapa? Nama Tuhan Yesus itu dan hubungan dia sama Tuhan kan. Kita pernah lihat ada polisi yang badannya kecil nangkep penjahat yang badannya besar. Bukan karena penjahatnya kurang kuat. Karena otoritasnya yang beda. Dia takut aja lihat buat seragam polisi. Kenapa? Karena dia punya otoritas. Sama punya beceng sih. Takut dia gede juga. Karena dia masih bisa ini gitu ya.
berdarah, dia kena pelor panas itu. Jadi ada satu kuasa yang diberikan. Ibu-ibu jangan minder. Bukan karena ibu-ibu nggak bisa khotbah terus kemudian nggak bisa usir setan loh. Setiap ibu punya kuasa, doain orang sakit juga bisa sembuh. Dulu Pak Gembala kita, Pak Arifin, pernah cerita bahwa istrinya tuh doain orang sakit atau orang kesurupan. Kan suaranya Bu Vivi itu lembut. Gak pakai teriak-teriak tuh. Tapi kuasa itu bukan karena kita teriak. Kadang-kadang ada orang teriak, itu kan boleh-boleh aja. Saya nggak menentang orang yang suara keras ya, kayak cowok kalau terlalu lembut kan juga kelihatannya kurang gimana gitu ya. Ya harus ada ya karakter kita lah, maksud saya tuh nggak usah dibuat-buat gitu. Yang tadinya lembut tiba-tiba jadi kasar kan nggak harus begitu, atau sebaliknya. Tapi itu tuh bukan dibuat gitu, tetapi apa yang kita lakukan itu tergantung hubungan kita sama Tuhan. Oleh sebab itu iman ini penting banget buat kita. Hubungan kita dengan Tuhan, beriman kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, itu sungguh. Dan ngalami Tuhan. Kalau kita jadi orang Kristen gak pernah ngalami, aduh rugi banget. Rugi banget. Saya pernah dengar ada orang Kristen yang cerita, iya saya jadi Kristen udah lama sih. Saya gak pernah tuh ngalamin yang kayak gitu-gitu. Wah, pikir kasihan amat ya. Dia gak pernah dapatkan kasih karunia daripada Tuhan untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Bayangkan saja, itu aduh. Kenal Tuhan tapi nggak pernah dapat dapat satu privilege gitu untuk ngalami Tuhan. Wah, rugi banget. Cari, makanya kita harus cari. Kan tadi dibilang, orang yang mencari mendapatkan, orang yang mengetuk pintu dibukakan. Cari terus Tuhan supaya kita ngalami itu. Kalau belum ketemu, cari terus, pasti ketemu. Kalau nggak ketemu gimana? Iya, terus cari. Gak usah putus asa, karena Tuhan itu siap. Saya pernah ditanya gini, gimana sih memperbesar kapasitas gitu? Saya sendiri juga bingung, iya memperbesar kapasitas kita tuh gimana sih? Kita ini kan udah punya kapasitas. Tuhan bisa berkati lebih kalau kita meningkatkan kapasitas kan? Betul nggak? Tapi gimana sih caranya? Praktikalnya tuh gimana sih kita memperbesar kapasitas kita tuh? Ada yang tahu nggak? Saya diingatkan Tuhan waktu saya ke gym. Kita pergi ke gym. Pertama saya kan udah lama. Dulu saya di kapal saya ke gym. Tapi waktu setelah pulang di Australia nggak pernah ke gym lagi. Kenapa? Saya nggak punya ritmenya, saya belum ketemu. Oh nanti ini, ada itu. Ntar mau ke gym nggak bisa, ada itu, ada ini, ada. Wah nggak bisa. Kalau saya cuma sekali saya nggak mau pergi ke gym. Kenapa? Dapatnya cuma sakit badan. Nggak ada apa-apa, sakit doang. Udah latihan, aduh sakit. Nggak pergi lagi 3 minggu, sebulan. Ntar pergi lagi, wah dapat apa? Sakit badan lagi. Nggak mau saya. Gak ada hasilnya. Nah setelah saya pergi ke gym, saya diingatkan Tuhan, gimana memperbesar kapasitas itu? Kita lakukan hal yang sama, tapi ditambah bebannya. Itu memperbesar kapasitas. Saya pikir tuh, oh saya embernya kecil, saya mau gedein ember saya. Ini bukan ngomong masalah ember. Ini bukan ngomong masalah kontainer. Kita ngomong kapasitas hidup kita, gimana diperbesar? Iya, tambah beban. Tuhan itu memberikan kita beban tambah lama tambah berat supaya apa? Kapasitas kita naik. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang sekarang saudaraku yang ngalami kayaknya kok hidup tambah berat ya, itu sedang di dalam proses memperbesar kapasitas. Jangan keburu kita nyalahin Tuhan. Waduh Tuhan, masalah saya nggak pernah selesai. Nanti akan ada selesainya. Waktu kita dipanggil Tuhan selesai. Jangan takut. One day it's coming for us. Kita pasti tuh, kematian itu sesuatu yang pasti. Dan selesai, sudah nggak perlu lagi memperlebar kapasitas. Udah nggak ada lagi. Tapi selama kita hidup, mari kita perlebar terus kapasitas kita.
Karena Tuhan itu tidak memberikan hidup kita jadi mudah. Jangan pikir kita jadi percaya Kristus, kemudian masalah kita jadi nggak ada. Salah itu. Tuhan itu memberikan kita apa? Kekuatan untuk mengatasi permasalahan. Dari zaman Adam juga nggak pernah tuh Tuhan kasih, oh ya Adam kamu tidur aja. Tuhan panggil Adam, sini, kamu namain tuh hewan-hewan. Seluruhnya loh. Semua hewan itu Adam yang namain. Sampai istrinya Hawa, Adam juga yang namain. Disuruh kerja. Enggak disuruh nganggur sama Tuhan. Oleh sebab itu kita harus aktif selama hidup. Saya baru kerja di aged care belum lama kan. Ternyata di aged care pun orang itu kalau udah disuruh udah nggak bisa bergerak, itu cepat sekali drop tubuhnya. Yang tadinya bisa jalan jadi nggak benar-benar nggak bisa jalan kalau dia udah malas bergerak. Jadi harus ada gerak terus, aktif terus. Hidup kita ini dari muda sampai tua tetap harus aktif. Ternyata badan ini bisa sehat. Bukan karena umurnya makin tua terus makin drop. Betul secara fisikly. Tapi kalau kita latih terus, umur kita makin panjang. Tulang kita nggak keropos. Otot kita masanya nggak menciut. Hebat ya, Tuhan desain itu luar biasa loh. Bukan kita pakai itu makin lama jadi rusak. Kalau barang ditaruh jadi nggak rusak gitu. Nggak gitu. Tubuh kita kalau makin dipakai makin bagus. Lebih awet muda. Siapa yang mau lebih awet muda? Ayo. Olahraga. Gerakan badan. Pelayanan. Aduh capek Pak. Iya tahu capek. Tapi itulah memperbesar kapasitas. Udah sampai di situ aja. Jangan sampai ada yang tersinggung. Soalnya hatinya seperti pualam. Gampang tersinggung. Saya jadi takut nanti ngomongnya. Pengharapan yang kedua. Pengharapan ini, orang itu kalau udah nggak ada pengharapan, itu sudah waktunya udah kayaknya udah dekat gitu. Pengharapan itu sepertinya sesuatu yang simple, yang kayaknya dianggap orang sepele pengharapan. Tapi ini punya pengaruh yang sangat besar. Orang hilang pengharapan, dia nggak akan lagi bisa survive dalam hidup. Tuhan bilang gini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita punya pengharapan karena apa? Karena Tuhan sudah berjanji. Karena Tuhan sudah mempunyai satu rancangan buat setiap daripada kita. Jadi apapun situasinya, nggak usah peduli. Kayak kita itu baca novel atau nonton film action. Yang kita udah tahu jagoannya akhirnya menang gitu. Kan kita nggak peduli jalan ceritanya. Oh, hampir dibunuh, nyaris mati. Ya nggak apa-apa, nyaris doang kok. Nggak akan mati. Kenapa? Sutradaranya udah tulis. Akhirnya dia yang menang. Ngapain capek? Iya kan? Kita bacanya sampai capek. Iya kalau kita nggak tahu akhirnya kan. Kita bacanya sampai capek. Aduh, hampir mati. Waduh, mati nih. Nggak mati. Nggak akan ada matinya. Kenapa? Tuhan sudah merancangkan. Kita ini dibela Tuhan sedemikian. Tuhan tuh punya rancangan. Udah ada. Dari kita ini sebelum lahir. Tuhan udah tahu rancangan buat kita. Oleh sebab itu yang paling penting adalah jangan hilang harapan. Waktu kita susah, yang dibilang nyaris mati itu kan susahnya setengah mati kan. Udah nyaris mati, setengah mati. Tapi kan nggak mati. Pengharapannya jangan hilang. Biarin aja setengah mati, nggak apa-apa.
Telur setengah matang juga enak, iya kan? Nggak apa-apa. Karena Tuhan tuh punya rancangan hari depan yang penuh harapan. Kita lagi dalam satu proses memperbesar kapasitas kita. Oleh sebab itu jangan menyerah. Kalau hilang pengharapan, orang makanya berani lompat dari gedung tinggi jatuh ke bawah. Kenapa dia berani begitu? Kan harapannya udah nggak ada. Si doi memutuskan aku. Broken heart. Gak ada, kayak masa depan udah nggak ada lagi kalau nggak ada sama dia. Oh, buat anak muda sih memang. Kadang-kadang kita jadi orang tua, kita putus harapan karena apa? Mungkin anak-anak, aduh kok anakku begini ya. Aduh anakku begitu ya. Pengharapan gak boleh hilang. Kita punya pengharapan karena Tuhan sudah janji. Tuhan kita bukan Tuhan yang ngomongnya sembarangan. Enggak. Dia punya janji dan pasti ditepati. Dan kemudian yang ketiga adalah kasih. Ini yang terakhir tapi bukan yang paling rendah, justru yang paling tinggi. Karena hukum yang kedua dari hukum, semua hukum yang kita pelajari ini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Kita ini mengasihi masih nggak mengasihi. Karena kalau kasih itu kita nggak ada, apapun yang kita kerjakan nggak berguna. Ingat itu. Kita mau kerja, wah kayaknya sumbang banyak, uang saya banyak, saya sumbang banyak. Tapi hatinya itu nggak punya kasih. Pokoknya saya nyumbang. Yang penting saya selamat. Tujuannya itu. Motivasi kita apa? Itu penting. Kita pelayanan hebat dari pagi sampai malam. Dari siang sampai sore. Sepanjang minggu. Motivasi kita apa? Apakah kita cari uang di situ? Cari popularitas? Cari apa? Kalau kita mengasihi sesama, iya saya itu bersyukur sama Tuhan. Tuhan sudah pakai kehidupan saya untuk mengalami Tuhan. Kemudian saya mengabdikan hidup ini yang Tuhan sudah kasih benefit, dan bukan hanya benefit tapi privilege yang didapatkan untuk orang lain juga mengecap hal yang sama. Kadang-kadang kita pergi ke restoran, makan sesuatu yang enak. Setelah makan kita ingat orang rumah kan. Istriku nyobain ini pasti dia doyan nih. Dibeliin nggak? Beliin lah. Masa kita biarin aja? Wah yang penting kan gua kenyang, gua enak. Enggak kan. Kalau kita ingat orang yang kita kasih, kita beliin. Bawa pulang. Cobain. Nih enak banget loh. Cobain nih. Enak banget. Apalagi keselamatan. Masa kita akan biarkan orang-orang yang kita kasihi? Kita ngomong hanya orang-orang kita kasihi, tapi mari kita perbesar lagi luas apa yang kita lihat itu. Bukan hanya keluarga dekat kita aja, orang tua kita, anak kita, mantu, segala orang-orang yang di sekitar kita, saudara-saudara kita. Bukan hanya itu. Tuhan ajarkan naik tingkat lagi, Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, siapa? Siapa yang masih punya musuh di sini? Gak usah angkat tangan. Kasihilah musuhmu. Gimana ini? Kalau kasih sesamamu, ya orang baik sama saya kan baik sama, ya saya juga bisa baik lah sama orang lain, dia kan? Tapi kalau Tuhan katakan Matius 5 ayat 44, tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Gimana nih? Ini bukan hanya ngomong pengampunan loh. Di pagi pasan juga ngomong mengenai pengampunan, ampuni orang. Banyak orang yang masih nggak mau loh ngelepasin itu. Sakit hati itu tidak akan membawa kebaikan kepada kita. Sama sekali. Something rotten, when you keep it in your heart, it will be bau. Sesuatu yang busuk kita simpan dalam rumah,
Kemarin kan saya kasih contohnya kan. Sampahnya jangan dibuang 1 minggu, biarin. Nah, besok tuh kan di daerah di Bentley nih, tuh udah mulai buang sampah. Coba 1 minggu jangan buang sampahnya, taruh di rumah. Rumah kita kan seluruhnya jadi bau. Dan yang lebih parah, tikus datang, kecoa datang, semua yang kita nggak undang pun datang semua. Kenapa? Karena itu makanan mereka. Kenapa hidupmu jadi tambah lama tambah susah? Jangan-jangan ada kepahitan yang kita simpan udah lama, makanya gangguannya datang terus. Biar kita usir, biar kita semprot pakai Baygon, pakai apalah mereknya itu. Iya, yang itu mati, yang lain teman-temannya datang lagi. Hidup kita jadi susah, buang jauh-jauh. Satu, pengampunan. Yang kedua, kasihilah, suruh mengasihi loh. Ini tingkatannya lebih tinggi lagi. Bagaimana kita bisa mengasihi orang yang menganiaya kita? Kita perlu Tuhan. Kalau kita secara daging, nggak bisa. Percayalah, jangan berusaha sendiri. Gak mungkin. Kita maunya kalau disakitin orang balas. Dia ngomongin sama orang, nyakitin hati, menyinggung, pengennya dikeplak kepalanya. Itu maunya kita. Kita perlu Tuhan. Mengasihi musuh, saya tahu ini gak gampang. Tapi Tuhan bisa. All things. Can do all things through Him. Segala sesuatu kita bisa lakukan melalui Dia yang memberikan kita kekuatan. Kekuatan itu bukan dari kita, bukan. Kita nggak bisa ngelihat mukanya, jangan lihat mukanya. Disebut suara, disebut namanya aja, tanduk kita udah langsung keluar. Yang bertanduk, kalau enggak kan enggak ya, taringnya ya. Kasihilah musuh dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Inilah culture-nya kingdom nih. Kalau kita ngomong di dunia ini nggak masuk akal. Memang bukan culture-nya dunia. Ini adalah culture-nya kerajaan surga. Tingkatannya memang jauh lebih tinggi. Oleh sebab itu, kita nggak boleh tarik standarnya Tuhan, diturunin sampai ke standarnya kita yang kita bisa lakukan. Jangan. Karena nggak boleh gitu. Kita yang harus naik kelas, makanya kita perlu memperlebar kapasitas. Makanya Tuhan tambahin bebannya, bukan supaya kita mati, supaya kita tambah kuat. Kalau kita ujian, anak kita ujian, misalnya ujian kelas 6 SD. Aduh mami susah nih, aduh susah. Terus maminya datang ke sekolah, aduh pak, kasihan anak saya tuh susah. Udah ujiannya digampangin aja, apa gitu? Ya kan maminya dibiarin. Suruh apa maminya? Belajar. Enak aja loh. Belajar. Supaya apa? Supaya bisa menjawab kan. Supaya dia tambah ilmunya. Bukan pelajarannya diturunin. Iya kan? Begitupun dengan Tuhan. Lah kita aja orang tua yang jahat ini tahu kan. Apalagi Tuhan. Meningkatkan kapasitas itu bukan masalahnya jadi tambah ringan, bukan. Masalahnya tetap bahkan lebih berat. Tapi kekuatan kita handle-nya lebih daripada apa yang kita bisa dapatkan dari permasalahan ini. Itu yang hebat. Makanya kita melihat banyak orang yang dipakai oleh Tuhan. Waktu kapasitasnya dia besar, itu kita sampai amazed. Wih, orang itu kok bisa begitu ya? Kagum kita, kenapa? Karena otot rohaninya. Wow. Karena dilatih. Kasihilah. Kasih itu adalah dasar dari semuanya. Kalau kita masih bisa mengasihi orang lain, kita ini masih ada harapan. Tapi kalau kasihnya hilang, kita udah gak ada harapan. Apapun yang kita buat. Oleh sebab itu jangan kehilangan kasih. Kita harus mengasihi orang. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita baca sama-sama ya supaya nggak ngantuk nih. Udah terakhir nih ayat terakhir.
1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Itu aja yang saya ingin sampaikan. Saya percaya bahwa Bapak dan Ibu pasti mendapatkan sesuatu yang daripada Roh Kudus. Dan biarlah itu bukan hanya sebagai pengetahuan, tapi sebagai satu hal untuk kita bisa lakukan. Karena saya tahu setiap minggu kita mungkin dapat tantangan, dapat permasalahan yang timbul dalam setiap kegiatan kita, berinteraksi dengan teman kerja, di jalan, di banyak hal. Tapi bagaimana kita punya culture kerajaan surga? Bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Itu yang jauh lebih penting. Itulah kita ngalami Tuhan dari apa yang kita lakukan sehari-hari.